Selamat datang kembali pada video kedua mengenai pembangunan aplikasi Medroom. Pada video sebelumnya, saya telah memperkenalkan aplikasi Medroom beserta tujuan pembangunannya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan gambaran umum sistem yang akan dibuat, yang meliputi proses bisnis, aktor yang terlibat, fitur-fitur utama, serta bagaimana sistem bekerja dalam membantu pelayanan administrasi rumah sakit. Medroom merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan administrasi rumah sakit, khususnya pada layanan rawat inap. Sistem ini dibangun agar seluruh proses pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan adanya integrasi tersebut, setiap bagian dalam rumah sakit dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Pada sistem manual, petugas biasanya harus mencatat data pasien, data kamar, jadwal dokter, maupun data pemesanan secara terpisah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan pelayanan, bahkan kesalahan dalam menentukan ketersediaan kamar. Melalui Medroom, seluruh proses tersebut dipusatkan dalam satu aplikasi sehingga informasi yang ditampilkan selalu mengacu pada data terbaru yang tersimpan di dalam database. Tujuan utama dari pembangunan Medroom adalah membantu pihak rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Secara lebih rinci, sistem ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mempermudah proses pengelolaan data pasien. Yang kedua, membantu admin dalam mengelola data dokter, perawat, ruangan, dan kamar. Yang ketiga, mempermudah proses pemesanan kamar rawat inap oleh pasien. Yang keempat, membantu admin melakukan proses verifikasi atau persetujuan pemesanan kamar. Kelima, menyediakan informasi mengenai penggunaan kamar secara lebih akurat. Dan yang terakhir adalah menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun dokumentasi rumah sakit. Nah, selanjutnya pengguna sistem. Pada Medroom terdapat dua jenis pengguna utama. Yang pertama, admin. Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Setelah berhasil login, admin dapat mengakses dashboard yang menampilkan ringkasan jumlah pasien, dokter, perawat, kamar, serta pemesanan yang masuk. Selain itu, admin juga dapat melakukan pengelolaan data master seperti data dokter, data perawat, data pasien, data ruangan, data kamar, dan jadwal dokter. Nah, admin juga bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap setiap pemesanan kamar yang diajukan oleh pasien. Apabila kamar tersedia, maka admin dapat menerima pemesanan tersebut. Sebaliknya, apabila kamar tidak tersedia atau terdapat kendala tertentu, admin dapat menolak permintaan tersebut disertai dengan catatan kepada pasien. Selain itu, admin juga dapat melihat laporan penggunaan sistem sebagai bahan monitoring. Yang kedua, user atau pasien. Pengguna kedua adalah pasien. Pasien dapat melakukan login menggunakan akun yang telah tersedia. Setelah berhasil login, pasien dapat melihat informasi mengenai rumah sakit serta melakukan pemesanan kamar rawat inap. Saat melakukan pemesanan, pasien diminta mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan, seperti identitas pasien, memilih ruangan, memilih kamar, tanggal masuk, serta menyampaikan keluhan awal apabila diperlukan. Data tersebut kemudian dikirim ke admin untuk dilakukan proses verifikasi. Lalu selanjutnya gambaran alur sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja sistem secara keseluruhan. Yang pertama, pengguna membuka halaman login, sistem akan melakukan proses autentikasi berdasarkan username dan password yang dimasukkan. Apabila data sesuai, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai hak akses masing-masing. Selanjutnya,
admin akan mengelola seluruh data master terlebih dahulu. Data master meliputi data dokter, data perawat, data ruangan, data kamar, serta jadwal praktik dokter. Data master ini nantinya akan digunakan pada proses transaksi sehingga admin tidak perlu menginput data yang sama secara berulang. Setelah data master tersedia, pasien dapat melakukan pemesanan kamar. Pada tahap ini, pasien memilih ruangan yang diinginkan kemudian memilih kamar yang masih tersedia. Selanjutnya, pasien mengisi informasi pribadi beserta tanggal masuk dan keluhan. Setelah seluruh data diisi, sistem akan menyimpan data pemesanan dengan status menunggu. Artinya permintaan tersebut belum dapat diproses sebelum dilakukan verifikasi oleh admin. Kemudian, admin membuka menu pemesanan. Pada halaman tersebut, admin dapat melihat seluruh permintaan yang masuk. Admin kemudian melakukan pemeriksaan terhadap data pasien serta ketersediaan kamar. Jika seluruh persyaratan telah sesuai dan kamar masih tersedia, admin dapat mengubah status pemesanan menjadi diterima. Pada status diterima, sistem juga akan memperbarui status kamar menjadi terisi, sehingga kamar tersebut tidak dapat dipilih oleh pasien lain. Sebaliknya, apabila permintaan tidak dapat dipenuhi, admin dapat mengubah status menjadi ditolak beserta alasan penolakannya. Dengan demikian, pasien dapat mengetahui hasil permohonannya secara jelas. Lalu selanjutnya dashboard sistem. Setelah login, admin akan diarahkan menuju halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi utama. Pada halaman ini, admin dapat melihat statistik mengenai jumlah pasien, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah kamar, jumlah pemesanan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan operasional rumah sakit. Dashboard dibuat agar admin dapat mengetahui kondisi sistem secara cepat tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Lalu selanjutnya menu-menu sistem. Secara keseluruhan, Medroom memiliki beberapa menu utama. Menu pertama adalah dashboard yang berfungsi menampilkan ringkasan informasi. Menu kedua adalah data pasien, untuk mengelola seluruh data pasien. Menu ketiga adalah data dokter yang digunakan untuk mengelola identitas dokter beserta spesialisnya. Menu keempat adalah data perawat yang digunakan untuk mengelola data tenaga perawat. Menu kelima adalah data ruangan yang berisi informasi ruangan rumah sakit. Menu keenam adalah data kamar, yaitu tempat admin mengelola nomor kamar, kelas kamar, harga kamar, serta status ketersediaan kamar. Menu ketujuh adalah penjadwalan dokter, yang digunakan untuk mengatur hari praktek dan jam praktek setiap dokter. Menu ke-8 adalah pemesanan, yaitu tempat keseluruhan transaksi pemesanan kamar dilakukan. Menu ke-9 adalah penggunaan kamar, yang digunakan untuk mencatat pengguna kamar selama pasien menjalani rawat inap. Menu terakhir adalah laporan yang berfungsi menghasilkan informasi maupun rekapitulasi data yang dapat dicetak sebagai dokumentasi rumah sakit. Nah, manfaat sistem. Dengan adanya Medroom, proses administrasi rumah sakit menjadi lebih terstruktur karena seluruh data tersimpan di dalam satu database. Selain itu, pencarian informasi menjadi lebih cepat, risiko kehilangan data dapat diminimalkan, serta proses pelayanan kepada pasien menjadi lebih efektif. Sistem juga membantu admin dalam memantau kondisi ketersediaan kamar secara real-time sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan ketika menerima permintaan rawat inap. Dari sisi pasien, sistem memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan kamar tanpa harus melalui proses pencatatan manual yang memerlukan waktu lebih lama. Demikian penjelasan mengenai gambaran umum sistem Medroom yang akan dibangun. Pada video ini telah dijelaskan tujuan sistem, pengguna yang terlibat, alur kerja aplikasi, menu-menu utama, serta manfaat yang diharapkan dari implementasi sistem. Pada video berikutnya, saya akan membahas perancangan basis data, mulai dari identifikasi entitas, struktur tabel, relasi antar tabel, serta alasan perancangan database sehingga mampu mendukung seluruh proses bisnis yang telah dijelaskan pada video ini. Terima kasih atas perhatian.
oleh teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini.